Oke, fuck. Nah, kali ini gue mau ngomongin soal Johnny Mitchell dan albumnya Blue. Gue nggak tahu sih sebetulnya mau ngomong tentang apa saja karena saya tidak menyiapkan apapun ya. Cuman satu hal yang penting adalah bahwa Blue ini adalah album yang sangat keren sih. Gue lupa kapan pertama kali gue dengerin album ini ya. Kalau tidak salah itu SMA sih. SMA atau kalau kuliah lah. Gue juga lupa taunya dari mana. Cuman yang jelas album ini ada di, mungkin dari sini sih, dari Greatest 500 albumsnya Rolling Stone. Dan mungkin album ini terdengar keren karena ini ya, kayaknya di peringkat 5 atau peringkat berapa gitu. Jadi mungkin ketika gue dengar sampai sekarang ada efek sugestinya. Cuman fuck lah sugesti atau apa terserah. Tapi yang penting ketika gue dengerin album ini sangat keren sih. Kenapa keren ya? Karena gue tuh denger ini salah satu album yang gue terus dengarkan berulang-ulang sih. Gue tuh selalu punya album kayak gitu tuh, yang kayak gue kan selalu dengerin ulang. Pokoknya gue punya feeling aja kayak kalau gue dikasih hidup sampai umur 60, di umur 60 gue bakalan masih dengerin album ini gitu. Kayak Blue nih salah satunya, albumnya The Beatles tuh, albumnya Dewa, Live at the Fillmore East-nya Allman Brothers Band. Itu album yang abadi di hidup gue sih. Kayak jodoh aja sih sebetulnya. Kayak ada sesuatu yang ketika lo denger, wah ini pasti everlasting. Bukan everlasting dalam society ya, kayak everlasting dalam diri lo aja. Kayak gue yakin album Blue ini pasti akan gue terus dengarkan berulang-ulang. Entah kenapa ya, tidak tahu juga. Tapi mungkin yang harusnya diomongin ya, ini kan ngomongin album ya, harusnya kita ngomongin tentang apa yang keren dari album ini ya. Apa yang keren dari album ini ya? Sebenarnya album ini simple sih. Blue ini tuh kayak cuman isinya tuh cuman di tiap lagu ini. Pertama albumnya pendek, cuman 30-an menit. Terus di tiap album itu tuh di tiap lagu tuh paling isinya cuman 4 instrumen, maksimal 3 instrumen. Kayak cuman Johnny Mitchell nih, suaranya Johnny Mitchell, nggak ada drum, nggak ada perkusi, nggak ada bass, cuman Johnny Mitchell sama gitar, atau pokoknya instrumen yang digenjreng lah. Kayaknya namanya ada gitu, bukan gitar, kayak semacam apa gitu, mirip-mirip gitar juga kalau nggak salah pakai itu. Pokoknya cuman Johnny Mitchell sama gitar 2 atau gitar dan instrumen gonjreng itu. Jadi intinya cuman tiga komponen aja di tiap lagu. Atau kalau nggak pakai gonjreng gitar, itu pakai keyboard. Terus sudah itu doang tuh albumnya. Sangat sederhana tapi powerful sih. Ketika gue dengar pertama kali tuh, gue denger All I Want kan, itu kayak anjay. Gue langsung merasa ini nih album yang gue cari selama ini. Kayak gue menemukan sisi lain dari penyanyi perempuan yang keren gitu. Karena sebelumnya penyanyi perempuan yang keren tuh adalah bukan penyanyi, musisi perempuan yang keren tuh Janis Joplin tuh keren, tapi rockstar gitu kan. Atau yang keren tuh Aretha Franklin, keren tapi gospel singer gitu. Penyanyi folk perempuan yang keren tuh gue belum nemu gitu, yang karakteristiknya gak rocker tapi bukan yang bisa kayak Aretha Franklin juga. Dan akhirnya gue menemukan itu dalam Johnny Mitchell yang suaranya keren banget sih, tapi tidak meliuk-meliuk seperti Aretha Franklin, tapi juga nggak rockstar banget kayak Janis Joplin. Kayak
akhirnya gue nemu um, apa ya, musisi perempuan yang jadi dewanya lah, dewa musisi dewi musisi perempuan lah. Akhirnya gue ketemu lagi setelah Aretha Franklin dan setelah Janis Joplin, dan itu adalah Joni Mitchell ketika gue mendengarkan albumnya Blue. Tapi gue penasaran anjing, apa ya nama instrumennya? Blue Joni Mitchell. I don't really itu awal dari All I Want. Jadi ketika lo denger Blue, lo akan pertama disambut dengan instrumen mirip gitar, namanya apa ya, gue cari dulu. Blue Joni Mitchell. Lo akan disambut dengan instrumen mirip gitar, tapi namanya apa anjing? Fuck, ntar. Ini dia. Mana ya? Ini Appalachian Dulcimer. Jadi kalau lihat Appalachian Dulcimer itu bentuknya seperti gitar, tapi ya susah sih dijelaskan nih. Seperti bentuk layang, lo tau kan bentuk layang-layang tuh, belah ketupat cuman lebih panjang dan tidak sama keempat sisinya kayak layang-layang, tapi double dan lebih ramping gitu. Udah itu doang sebetulnya. Keren sih kelihatannya. Jadi itu pakai si apa namanya? Pakai itu instrumennya, tapi bentar. Ternyata ada ini ya, ada drum ya, ada bass sama gitar juga. Bentar, ternyata saya salah ya. Ternyata mungkin telinga gue tidak terlalu bagus. Ternyata di lagu Carrie itu ada bassnya. Terus di 3 lagu ada drumnya. Apa-apaan ini? Emang ada drumnya ya? Di lagu California ada drum, di lagu Sofia ada drum. Ya ternyata album ini masih minimalis. Ketika lo denger pasti minimalis banget. Tapi ternyata tidak seminimalis yang gue bilang. Ternyata masih ada drumnya, masih ada bassnya, cuman tidak di semua lagu. Dan menurut gue justru kekuatan album ini adalah itu sih. Ini kayak cuman satu orang, Joni Mitchell, nyanyiin lo aja di dalam kamar gitu, sesi privat bersama Joni Mitchell, dan sangat terasa personal sih. Cara nyanyinya Joni Mitchell tuh menurut gue apa ya, nggak bisa dicari tandingannya sih. Kayak caranya dia nyanyi tuh, ini bukan masalah teknik atau apa ya, tapi kayak gitu deh, kayak sangat personal sih. Gue pernah ngomong soal Taylor Swift gitu, soal folklore Taylor Swift, gue merasa itu personal, tapi Blue ini lebih personal lagi sih menurut gue. Blue ini terasa sangat kayak orang yang lagi curhat aja, dan curhatnya tuh tentang kehidupan dia sendiri. Kayak ketika lo mendengar Taylor Swift tuh, ya lo tahu nih lagunya kan di folklore ya, Betty, Cardigan sama August tuh kan dia basically bermain peran nih tentang perselingkuhan anak SMA lah, katakanlah semacam itu. Dan Taylor Swift masuk ke dalam tokoh masing-masing, 3 orang tokoh itu menciptakan lagu trilogi Cardigan, August sama Betty gitu. Cuman di Blue-nya Joni Mitchell ini curhat, tapi dengar curhat tentang kehidupannya sendiri, dan memang ternyata tentang kehidupannya sendiri. Dan mungkin memang karena gue tahu fakta ini, jadi terasa lebih personal lagi. Gue tahu fakta bahwa ceritanya emang personal, lirik-liriknya emang diambil dari kehidupan nyata dia sendiri. Cuman emang kerasa dari cara dia bernyanyi itu bukan cara bernyanyi yang, ya lo tau kan, kayak ada rasa sakitnya tuh dapet sih. Ada rasa orang denger orang curhatnya tuh dapet. Entah kenapa saya juga tidak tahu kenapa rasa itu ada sih. Cuman ada kesan itu kayak
nada-nadanya tuh bukan yang flawless yang kayak lo dengar Aretha Franklin ngambil nada tinggi gitu, atau Taylor Swift ngambil nada tinggi yang yang kayak anjing, gue tidak bisa mencontohkannya dengan baik, cuman yang kayak apa ya, yang bener-bener flawless aja, perfect aja. Cuman cara cara Johnny Mitchell nyanyi nada tinggi tuh lo tau kayak ini kayaknya nyanyinya sambil sambil rada-rada nangis dikit, sampai ada rasa tenggorokannya ada terdengar terdengar suara tercekat di tenggorokan gitu, ada perasaannya tuh ketika gue denger Johnny Mitchell, kayak orang nyanyi, kayak kayak ada flow-nya, tapi flow yang datang dari ini orang nyanyi sambil seperti nahan nangis gitu. Nggak literally seperti itu sih, gue rasa orang kalau nyanyi sambil nahan nangis sih susah sih, cuman cuman ada perasaan itu, kayak ada perasaan kayak anjing, ini real nih, kayak cerita soal lirik-liriknya itu, dibantu juga dengan lirik-liriknya yang menurut gue keren sih, kayak liriknya ini curhat banget kalau sadar ya. Cuman bukan curhat yang norak gitu loh. Kayak kemarin gue denger apa namanya ya, denger lagu gitu, pop gitu Indonesia. Gue nggak tahu, dia masuk di YouTube terus dia berkeluh kesah, liriknya seperti orang berkeluh kesah tapi terdengar norak gitu. Dan Blue ini sama sekali tidak terdengar norak, entah kenapa ya. Mungkin karena bahasa Inggris sih. Kalau bahasa Indonesia mungkin terdengar norak juga. Cuman iya, ada semacam ketelanjangan dalam tanda kutip ya ketika lo mendengarkan lirik-liriknya. Kayak dia cerita tentang bagaimana dia memberikan anaknya untuk diadopsi seseorang gitu, The Little Green. Terus dia cerita soal, gue tuh suka banget sebetulnya kayak di All I Want gitu, ada line-line yang kayak I wanna knit your sweater, yang kayak anjing, apa ya, sangat-sangat jujur gitu, bukan yang kayak aku ingin apa namanya, aku ingin mencintaimu selama-lamanya atau apa, tapi dia menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana tapi sangat-sangat kena, kayak I wanna knit your sweater, kayak, atau dia cerita soal my old man, soal ayahnya, kayak the frying pan to white gitu. Kayak cara dia memasukkan objek-objek sehari-hari itu menurut gua keren sih, yang kayak ketika lo denger kayak anjing, tapi puitis, tapi tidak norak gitu. Dan lo kayak cara dia bercerita soal, gue lupa lagunya, kalau nggak salah lagu terakhir deh, apa ya, lagu yang ini ya, The Last Time I Saw Richard kalau nggak salah, yang kayak dia bilang I drew a map of Canada and I sketched your face twice di map itu. Kayak cara ceritanya tuh, lirik-liriknya membuat lo merasa bahwa anjing ini kayaknya emang benar-benar diambil dari kehidupan dia sendiri. Kayak di cara dia menulis lirik dengan detail tuh keren sih. Di lagu California juga, California I'm coming home, I'm gonna dig the folks I do, I'm gonna kiss the sunset peak. Kayak I'm gonna dig the folk I dig, I'm gonna dig the folk. Kayaknya bukan itu liriknya, cuman kayak I'm gonna meet the folks I dig, mungkin nggak tahu. Terus kayak people reading Rolling Stone, reading folk. Kayak itu kata-kata orang baca Rolling Stone, majalah Rolling Stone, orang baca folk. Terus kayak cara-cara dia memasukkan kata-kata sederhana, cara dia bercerita, dan cara dia nyanyi tuh nyanyi yang kayak ini nyanyi yang bercerita gitu.
ketika lo denger Bob Dylan aja, ketika lo denger Bob Dylan di album-album ini, terutama album-album yang Bob Dylan album setelah Free Willin tuh kayak aduh gue lupa lagi, Blonde on Blonde tuh di kayak di Bob Dylan album Blonde on Blonde. Cuman ini yang nyanyi lebih suaranya emang bagus gitu. Kalau Bob Dylan kan ya begitulah Bob Dylan gitu. Kalau ini Johnny Mitchell emang suaranya bagus, tapi dia tuh bagus yang tidak flawless gitu, bagus yang suaranya keren banget, sangat-sangat keren menurut gue. Cuman masih bisa lo rasa sebagai suara orang yang bercerita gitu kan. Karena kadang-kadang ada suara yang bagus tapi emang saking kerennya lo tidak merasa dia bercerita kepada lo gitu. Kayak lo merasa gini deh, kayak kalau lo nonton drama gitu atau drama musikal, ketika orangnya bernyanyi tuh lo merasa oh dia bernyanyi kepada penonton drama nih gitu. Artinya ketika dia bernyanyi kayak orang nyanyi gospel gitu, lo merasa keren banget, tapi ada intimacy yang dikorbankan mungkin. Meskipun nggak se ekstrim itu sih, tapi cuman ada sesuatu yang lebih intim gitu ketika lo dengar lagu-lagu yang, ketika lo dengar karakter bernyanyi yang tidak teatrikal katakanlah, yang nggak berusaha untuk in a way mengimpress lo gitu, cuman lebih seperti berusaha untuk ini gue ada cerita lo, gue mau ngasih cerita kalau lo dengerin ya gitu. Ada ada certain feeling seperti itu yang lo dapet ketika mendengar karakter suara dari Johnny Mitchell ini. Kayak anjing nih orang emang mau cerita sih gitu. Sangat personal semua lagunya, kayak River kayak lagu favorit gue, salah satu lagu favorit sepanjang masa gue. Satu lagu favorit gue di album ini lah River sih, yang intronya anjing, itu intro Christmas tapi bisa se-depresif itu. Terus dia mulai nyanyi kayak anjing, gue lupa liriknya. I wish I had a river. Kok jadi gitu. I wish I had a river. Ini yang sulit dari nadanya sih. Cara Johnny Mitchell bernyanyi tuh bukan yang struktural gitu, yang kayak ini kayak lo nyanyi lagu apa gitu, The Beatles gitu, kayak Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better. Ada semacam struktur yang mudah diikuti, tapi Johnny Mitchell tuh kayak anjing nih, ada Johnny Mitchellnya banget, yang sama kayak lo coba deh nyanyi lagunya Bob Dylan. Susah banget sih nyanyi lagu Bob Dylan tuh, sangat-sangat susah untuk nangkap soulnya Bob Dylan di suaranya Bob Dylan tuh, susah banget. Sama kayak Johnny Mitchell, susah dinyanyikan buat gue ya. Terus buat gue kayak lagu kayak River, gue mau lihat liriknya deh, apa ya River itu tuh susah sekali untuk diikuti, karena rasanya sangat apa ya, anjing kenapa yang keluar lagu River yang lain ya? Siapa lagi Bishop Briggs ini? River Johnny Mitchell. Nah nih. Ini it's coming on Christmas. They're cutting down trees. They're putting up and singing songs of joy and peace. I wish I had a river could skate away. Ini liriknya. Ada kesan yang kayak sangat itulah, sangat personal. Cara dia bernyanyi, cara dia menaruh kata-katanya, cara dia tiba-tiba ngambil nada tinggi terus tiba-tiba rendah, kayak ini yang kayak wish I had a river I could skate away on. Terus tiba-tiba dia nyanyi dengan nada tinggi, I made my baby cry. Itu kayak juxtaposition antara
nada rendah terus tinggi, terus antara apa namanya, antara apa nada lagu Christmas yang seneng teman tiba-tiba jadi depresif. Ada yang sesuatu yang memikat sih dari bagaimana semua ini dikemas di album Blue ini ya, yang intinya membuat saya terharu ya sepanjang dengerin albumnya. Karena di setiap lagu tuh entah kenapa selalu ada, seperti judul albumnya Blue, kayak selalu ada kind of sadness di setiap sadness tuh bukan kata yang tepat ya, tapi selalu ada kayak perasaan biru aja gitu, biru perasaan kayak lo kangen sama orang, kayak lo merasa sendirian, ada perasaan bukan sedih cuman melankolis lah, selalu ada perasaan melankolis di setiap lagunya. Bahkan yang lagu-lagu yang paling menyenangkan ya, yang paling terdengar menyenangkan kayak di lagu, bahkan lagu-lagu kayak California selalu ada semacam kayak itu melankoli itu yang nggak bisa hilang dan apa ya, dan sepanjang album selalu ada gitu, ada rasa melankoli yang kuat sekali dan ya, dan itulah Blue yang membuat gue tidak bisa melepasnya, yang buat gue ketika gue dengar gue langsung tahu kalau ini album yang akan gue dengarkan terus-terusan sih. Ya begitulah Blue ya. Apalagi ya itu sih, gue mau bahas per lagu juga males ya. Kayak udah cukup, cuman gue melihat buset, gue lagi buka Wikipedia-nya. Ya betul ya, ternyata today Blue is generally regarded by music critics as one of the greatest album of all time. Jadi memang ini ternyata dilihat oleh semua orang, bukan semua orang sih, dilihat oleh para kritikus sebagai salah satu greatest album of all time gitu. Dan the cohesion of Michelle's songwriting, composition, and voice are frequent areas of praise. Jadi praise itulah. Jadi itu kekuatannya ada di, menurut kritikus dan orang-orang yang mengaguminya, ada di songwriting, composition, dan suaranya ini. Dan The New York Times melihat Blue sebagai turning points and pinnacles in 20th century popular music. Kenapa ya turning points? Nggak tahu lah. Tapi yang jelas ya, kalau lo mau mendengarkan album yang sangat intimate dan sangat apa ya, yang sangat itu sangat personal, gue sih sarankan mendengarkan Blue ya. Tidak ada sih yang menurut gue sih Blue ini album terbaik dari musisi perempuan sih. Mungkin salah satu album terbaik yang pernah gue dengar sih. Tapi kalau gue ditanya kayak lo ada rekomendasi nggak siapa artis musisi perempuan yang harus didengarin, yang pertama muncul pasti dengerin Blue-nya Joni Mitchell sih, karena ini lagu yang karena ini album yang luar biasa keren sih, luar biasa keren. Oke. Ya wes, itu aja. Dadah.